Selamat datang di Habibi Channel. Dalam video kali ini, kami menghadirkan kisah horor penuh ketegangan yang berjudul Siksa Backing Judi Online. Kisah ini menceritakan teror yang dialami para petinggi sebuah lembaga negara akibat dosa-dosa tersembunyi yang mereka lakukan dalam judi online. Dengan suasana gelap, suara misterius, dan kutukan arwah yang menyeramkan, mereka menghadapi balasan mengerikan atas kejahatan yang telah mereka lakukan. Siapkan diri Anda untuk merasakan ketakutan yang nyata. Di negeri Konoha ini, Infoku adalah lembaga yang dipercaya untuk menjaga kebersihan dunia maya dari kejahatan. Namun, di balik peranannya yang tampak mulia, beberapa petinggi oknum Infoku telah tergoda oleh uang haram dan jaringan judi online. Di sebuah gedung tinggi yang menjadi pusat pengelolaan informasi negara, para petinggi Infoku duduk dengan tenang, menyusun kebijakan dan regulasi untuk menjaga dunia digital tetap bersih. Namun, di balik meja-meja mereka yang megah, tersembunyi sebuah konspirasi gelap. Beberapa dari mereka yang seharusnya menjadi penjaga dunia maya, diam-diam terlibat dalam permainan kotor. Mereka menjadi dalang dari jaringan judi online yang merajalela. Sebagai imbalannya, mereka menerima uang haram dari sindikat judi yang mereka lindungi. Di tengah kenyamanan mereka, tidak ada yang tahu bahwa setiap kebijakan yang mereka buat untuk melindungi dunia maya justru membuka pintu bagi kehancuran banyak orang. Judi online menyebar tanpa kontrol, menghancurkan masa depan ribuan orang. Mereka yang terjerat dalam dunia judi itu kehilangan segalanya: uang, keluarga, dan bahkan hidup mereka. Namun, di balik layar, mereka tak tahu siapa yang harus disalahkan, siapa yang memberi jalan bagi kehancuran itu. Malam demi malam, teror mulai menghantui para petinggi lembaga Infoku. Kita sebut Bapak Riyad sebagai direktur utama Infoku, menjadi yang pertama merasakannya. Di tengah tidurnya, ia mulai bermimpi buruk. Wajah-wajah hancur, penuh luka, muncul dalam mimpinya. Mereka adalah wajah orang-orang yang telah hancur hidupnya karena perjudian online yang mereka bantu sebarkan situsnya dan bahkan mereka lindungi. Dalam mimpinya, mereka menatap Bapak Riyad dengan penuh kebencian dan mereka berkata, "Kau merenggut hidup kami demi keuntunganmu. Bapak Riyad, kami akan datang untuk," ucap mereka dalam mimpi. Suara itu tak hanya terdengar di mimpi, tapi juga mulai menghantui kenyataan. Setiap kali Bapak Riyad membuka mata, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Suara bisikan aneh terdengar, minta pertanggungjawaban. Setiap langkah yang ia ambil terasa terjebak dalam bayangan masa lalu yang ia coba lupakan. Tidak hanya Bapak Riyad, Ibu Tuti, salah satu petinggi lainnya, juga mulai merasakan teror yang sama. Suatu malam, saat ia bekerja lembur, ia merasa ada sesuatu yang mencengkram tubuhnya, mencakar punggungnya hingga berdarah. Namun saat ia menoleh,
tak ada apa-apa di belakangnya. Hari demi hari ia merasa tubuhnya semakin lemas, seolah ada yang menghisap kehidupannya secara perlahan. Peringatan dari dunia lain semakin nyata. Ruang-ruang kantor yang dulu tampak biasa, kini penuh dengan hawa dingin yang mencekam. Di ruang pengawasan, sebut Bapak Usup, petinggi lainnya membuka rekaman CCTV untuk memeriksa kerusakan sistem. Namun, yang ia temukan justru bukan rekaman biasa. Di layar monitor muncul wajah-wajah penuh kebencian. Orang-orang yang mati akibat perjudian berjalan dalam keadaan hampa, menatap Bapak Usup dengan mata kosong yang penuh amarah. Layar itu bergetar, seolah menuntut balasan dendam kepada mereka. Hari demi hari, teror semakin kuat. Bapak Riyad mulai melihat bayangan aneh di setiap sudut ruangan, mendengar langkah kaki yang tidak pernah ada. Begitu pula dengan Bu Tuti, semakin merasa lelah, tubuhnya sering sakit tanpa sebab yang jelas. Setiap kali ia tidur, ia merasa seperti ada tangan yang tak terlihat mencengkram tenggorokannya, membangunkannya dengan rasa panik. Mereka tak tahu bagaimana cara menghadapinya, dan mereka merasa semakin terperangkap dalam dosa yang mereka buat. Pada malam yang gelap, saat mereka berkumpul untuk mencari solusi, teror itu mencapai puncaknya. Lampu kantor mendadak mati, dan pintu terkunci dengan rapat sendirinya. Suara derap langkah kaki mulai terdengar di sekitar mereka, semakin mendekat. Layar proyektor yang biasanya digunakan untuk rapat tiba-tiba menyala dengan sendirinya, menampilkan wajah-wajah orang yang telah menjadi korban judi online. Suara bisikan halus terdengar, "Kami datang untukmu." Tak ada yang bisa lari dari balasan ini, ucap mereka di dalam layar proyektor. Arwah-arwah itu muncul di depan mereka satu persatu. Mereka menatap para petinggi dengan tatapan yang penuh kebencian. Wajah mereka penuh luka dan darah. Suasana ruang rapat yang sebelumnya tenang berubah menjadi penuh ketegangan dan ketakutan. Bapak Riyad dan yang lainnya merasa tubuh mereka semakin lemas. Ketakutan mereka seperti diambil alih oleh arwah-arwah itu. Mereka mencoba berteriak, namun suara mereka tidak keluar, seolah-olah tercekik oleh dosa yang mereka sembunyikan. Satu persatu mereka jatuh ke lantai, terkuai tak bernyawa. Wajah mereka memerah. Mata mereka melotot dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Arwah-arwah itu membiarkan mereka merasakan ketakutan yang selama ini mereka abaikan. Mereka tidak bisa lari dari keadilan. Tak ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Dunia maya yang mereka kelola kini menjadi tempat hukuman bagi mereka, dan semua yang mereka lakukan telah terungkap di depan mata. Keesokan harinya, staf Kementerian Infoku menemukan para petinggi mereka tewas dengan cara yang mengenaskan. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi, tapi bagi mereka yang masih hidup, kisah ini menjadi pengingat yang keras. Dosa tidak pernah bisa disembunyikan, tak peduli seberapa besar kekuasaan yang dimiliki. Keadilan akan selalu menemukan jalannya. Arwah-arwah itu tetap mengawasi, menunggu, dan mengingatkan bahwa setiap dosa, sekecil apapun, akan berbalas.
dunia maya yang mereka kelola kini menjadi saksi bisu atas kehancuran yang mereka ciptakan. Akankah cerita ini akan berlanjut di dunia nyata? Ataukah cerita ini hanya sekedar bualan dalam hayalan kita semua? Keserakahan dan pengkhianatan terhadap amanah akan selalu berujung pada balasan yang tak terhindarkan. Tidak ada yang bisa lari dari keadilan. Bahkan di dunia maya yang terkadang kita anggap aman untuk bersembunyi, menjadi lubang hitam yang membunuh secara perlahan. Entah mereka sampai balik jeruji atau sampai kepada siksaan yang kekal. Semoga kita semua selalu diingatkan atas cerita ini untuk berhati-hati menggunakan amanah yang telah diberikan Tuhan kepada kita.